Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Bangun, ketemu lagi kita di Mulia Bangun Channel. Kali ini kita mau kasih info dari beberapa bahan material finishing yang kita gunakan untuk rumah minimalis ini. Untuk Sobat Bangun yang ingin membangun rumah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama dalam menentukan bahan material yang ingin digunakan. Karena kita pasti pengen punya rumah idaman kita dengan budget yang sesuai. Jangan sampai kita salah pilih bahan atau material yang malah bikin budget jadi bengkak. Maka dari itu, simak terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa siapin kopinya karena pembahasan masih akan berlanjut. Oke, yang pertama akan kita bahas finishing pintu utama. Pintu utama yang kita gunakan ini adalah pintu plat besi dengan ketebalan 0,5 mm. Kelebihan pintu ini, dia memiliki lapisan plat yang cukup tebal, jadi sangat kokoh ya. Kemudian dari segi harga, ini juga cukup terjangkau. Model kuku tarung seperti ini dia berada di kisaran 5 jutaan per unit. Kelebihannya sudah dilengkapi dengan plat besi dari setiap kusen dan di badan pintunya. Kemudian juga sudah dilengkapi kunci dan handle. Jadi Sobat Bangun sudah tidak perlu membeli ekstra aksesoris lagi untuk pintu utama ini. Perbandingannya jika kita menggunakan pintu panel kayu adalah pertama proses finishing yang cukup memakan waktu, karena untuk pintu kayu itu harus didempul dulu, dipelamir dulu, kemudian baru di finishing. Jadi untuk Sobat Bangun yang tinggal di wilayah perkotaan, khususnya di daerah Jabodetabek yang memang sumber daya kayunya itu sudah menipis dan workshop untuk pembuatan kayunya juga sudah jarang, jadi langkah lebih efisien jika menggunakan pintu panel seperti ini. Kemudian kelebihan lain dari pintu panel ini memiliki masa pasang yang cukup singkat. Jadi hanya perlu 1 hari dalam memasang pintu panel plat besi ini. Tidak perlu proses finishing, tinggal pasang, plug and play. Berbeda halnya ketika Sobat Bangun berada di pedesaan yang memang sumber daya kayu dan materialnya itu masih melimpah. Itu bisa Sobat Bangun bandingkan juga dari segi harga dan dari segi ketersediaan material. Kemudian untuk biaya pemasangan pintu panel ini biasanya di range harga 500 sampai 1 juta rupiah per unit, tergantung kuantitas barang yang akan dipasang. Jadi jika satu rumah itu memiliki 5 pintu, harganya jasa pasangnya bisa 800.000 per pintu. Tapi jika hanya satu daun yang akan dipasang, itu bisa 1 juta per pintu. Oke, kemudian untuk material finishing yang kedua yaitu pintu panel engineering door. Jadi pintu panel ini sudah satu set dilengkapi dengan engsel dan lock case, kemudian kuncinya juga sudah ada, berbahan dasar WPC.
yang dilapis dengan paper sheet atau vinyl sheet. Kelebihan pintu panel engineering ini yang pertama dari segi praktisannya adalah memasang. Di rumah ini kita memasang pintu panel engineering ini hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk 3 unit pintunya, belum termasuk pemasangan kusen. Jadi sangat efisien sekali untuk proses pemasangannya. Kemudian yang kedua, dia tidak perlu di finish lagi teman-teman. Jadi dia sudah peraket, sudah ada daun pintu, kusen, dan aksesorisnya. Kemudian pemasangan juga cukup mudah, hanya disekrup dengan menggunakan skrup dan visor ke dalam kusenan temboknya. Jadi sangat efisien. Untuk harga material pintu panel engineering ini bervariasi. Nah, yang kita pakai ini berharga 1.350.000 per unit. Kemudian untuk jasa pasangnya sama dengan pintu utama, ya kisaran 500.000 sampai 1 juta tergantung dengan kuantiti barangnya. Material finishing yang ketiga yaitu kusen aluminium. Di sini kita menggunakan pintu sliding untuk bukaan taman area samping menggunakan aluminium dengan merek Alexindo. Jadi Alexindo ini adalah material yang terbaik yang ada di Indonesia setelah YKK. Jadi supplier Alexindo dan YKK tolong kasih diskon ke saya. Jadi kelebihan material aluminium ini ketika dia ditaruh di area semi outdoor, dia akan aman karena tidak memiliki muai susut, berbeda dengan kayu. Jadi untuk ketahanan terhadap cuaca, panas, hujan, itu material aluminium ini sangat aman. Begitu sobat bangun. Jadi bisa dilihat di sini dua pintu ini akan sangat terlihat bagus dan besar, kemudian menyajikan view yang luas. Ya, selanjutnya kita bahas tentang tangga. Jadi, sobat bangun yang ingin membangun rumah 2 lantai, kita harus memperhatikan ketinggian dari jarak tangga ini. Nah, maksimal ketinggian jarak tangga untuk orang Indonesia itu adalah 17 cm. Jadi jangan sampai melebihi 17 cm ya, sobat bangun. Ini 17 cm. Ya, coba yang atas sama 17 cm. 17 cm. Kenapa harus 17 cm? Karena standar ketinggian orang Indonesia itu berkisar di antara 160 cm sampai 190 cm. Itu adalah rumus umum yang digunakan oleh arsitek untuk ketinggian tangga yang ideal untuk orang Indonesia itu 17 cm, sobat bangun. Jadi untuk pembangunan rumah bisa diatur ketinggian anak tangga di angka 17 cm. Jangan melebihi 17 cm, karena kalau lebih dari 17 cm itu efeknya kita akan cepat pegel ketika naik ke atas, kemudian ketika turun juga pegel. Kemudian untuk railing, sobat bangun, kita menggunakan railing hollow 2x4 dan 4x4. Ini sesuai dengan permintaan owner yang menginginkan spek material untuk railing yang seperti ini. Karena railing seperti ini itu harganya lebih minimalis. Railing ini fungsinya adalah untuk mencegah perbatasan langsung, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian railing ini modelnya minimalis, standar biasa. Kita pasang di sini sesuai dengan permintaan owner. Karena owner lebih suka kepada konsep minimalis. Nah, kemudian untuk pintu kamar di lantai 2, spesifikasinya sama dengan pintu kamar di lantai 1, yaitu
pintu panel engineering. Jadi semuanya di sini kita menggunakan pintu panel engineering, kemudian pintu utama plat besi, dan pintu kamar mandi aluminium. Begitu Sobat Bangun. Nah, kemudian kita akan bahas material sanitari di area kamar mandi. Kita menggunakan standing wastafel dari Oulu dengan tatakan meja cor di finish HT. Di atas wastafel ini kita sediakan stop kontak untuk penggunaan hair dryer maupun alat cukur. Dan jangan lupa ketika Sobat Bangun membuat stop kontak di area basah, wajib diberikan cover khusus untuk menghindari konslet karena percikan air. Dan untuk kloset, kita menggunakan kloset duduk dari Toto. Jenis dan tipenya bisa disesuaikan dengan budget Sobat Bangun ya. Kemudian untuk shower set dan jet washer, kita menggunakan tipe stainless steel SUS 304. Ingat, jangan salah pilih kontraktor rumah ya Sobat Bangun. Mau bangun rumah, telepon aku aja. Salam Mulia Bangun. Jangan lupa komen dan subscribe ya guys.